nonton dreamersradio.com, negeri radio sambil internetan. Yes, itu dia Demi Lovato, Will Let It Go, yang filmnya menjadi salah satu pemenang Oscar juga ya, Frozen. Yeay. Pada nonton nggak? Pada nonton Oscar nggak? Enggak sih tadi ya. Kelewatan. Kelewatan di mana sih? Bisa di cable TV atau enggak nanti ada siarannya di beberapa national TV juga ada sih. Kayak ya udah pokoknya itu. Kak, tapi tanyain dulu Kak punya TV nggak di rumah? Oh iya benar-benar ada TV nggak? Streaming aja di komputer. Anyway, masih kembali lagi bersama dengan pemenang talent show competition 2014 di Dreamers Festival. Ada Reviews Arch, ada Play What, dan ada juga Kiss A. Ini Miss satu si siapa namanya? Red Lips. Siapa lah kemarin Red Lips tuh seksi banget yang cocok. Oh, bengong aja ya. Itu Red Lips newcomer juga atau enggak sih sebenarnya? Enggak pernah dengar sih aku. Kayaknya itu newcomer deh. Iya, newcomer juga ya. Sebelumnya belum pernah cover dance ya? Nggak pernah ketemu sih. Pernah temu. Pernah ya? Di Kalibata dia ada. Oh iya. Oh, lomba di Kalibata juga ya. Kalibata. Ya kalian juga lomba juga atau gimana? Iya, kita lomba juga. Terus di situ kita juara 2. Juara pertama siapa? Juara pertama siapa? 2MD teman kita juga. Yang Kalibata City di hari yang sama. Iya, sama. iGeneration nggak menang. Enggak, waktu itu di situ bukan nggak ada iGeneration. Kan di hari itu kan iGeneration ikutan tuh lomba sama dia. Event apa nih? Eventnya beda mungkin. Beda event. Bukan yang pas kemarin hari yang sama juga. Bukan. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang Reviews Arch, terus ngomongin Play What gitu, ngomongin Kiss A, pasti kan banyak banget personil yang apalagi Reviews Arch gitu ya. Total berapa, Neng? Hampir 30 kakak kita membernya. 30? Yap. JKT48 hampir ya. Ada versi nggak JK or T gitu? Nggak ada ya? Nggak ada kakak. Reviews and Arch gitu, jadi 3. Kemarin total pas manggung 30-30-nya? Oh enggak, buset mau jadi ada panggung. Kita 13 kemarin Kak manggung. Coba deh jelasin konsepnya Reviews Arch dulu, kenapa kalian 30 dan harus ada memang terkumpulnya 30, tapi kalau perform bisa dipecah-pecah gitu tergantung apa gimana? Jadi kita ini sebenarnya itu komunitas Kak. Jadi kan dari drama musikal ada namanya drama musikal Kimchi Gudeg tuh dulu kita kan. Oke. Nah itu dikumpulin. Nah terus ada lagi masuk member-member baru. Nah jadi kita ini perkumpulan seni gitu Kak. Jadi ada dance, ada seru nih kalau kita bikin kumpulan barengnya gitu. Ayo Kak Cuca. Ya bener ya, terus. Jadi ada yang dance, ada yang sing. Nah jadi ini aja sih nggak tentu sih siapa yang mau manggung gitu. Nah Jadi, kalian tampilnya biasanya di mana? Ya gathering gitu Kak. Nggak pernah bikin kayak di Taman Ismail Marzuki ataupun apa? Kita ngapain Kak? Nggak pernah Kak. Belum dapat kesempatan itu ya? Belum. Misalkan gitu ya, kita bikin pergelaran drama komedi apa? Bukan drama komedi. Boleh Kak. Apa Kebetulan kita lagi kangen drama musikal Kak. Iya gitu. Kan? Jadi boleh tuh. Jadi memang biasanya di gathering kayak gitu kalian tampil ataupun kompetisi biasanya? Dua-duanya. Jadi kadang-kadang kita dipanggil buat jadi guest star-nya, kadang-kadang kita perform juga, lomba juga di situ gitu. Jadi kadang bisa dance, bisa sing yang turun, atau bisa dua-duanya gitu. Kita multi talent Kak pokoknya. Oke. Beda, multi talent Kak kita. Kalau Play What kayak gitu juga konsepnya nih. Kan kalian lebih personilnya cuma ada 3 ya? Iya, kita berempat sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, Kalau satu lagi kemarin kemana tuh? Edwin namanya. Oh Edwin. Mungkin bisa dikenal sebagai Myungjin Sia. Oh oke. Apa tuh maksudnya? Pokoknya dia lebih dikenal dengan Myungjin Sia daripada Edwin. Oke, Myungjin Sia itu. Kenapa dia Myungjin Sia itu kemarin nggak ada? Kenapa sih Kak? Semua spellingnya Siapa di sini namanya? Myungjin Sia. Iya, bukan Myungjin Sia. Beda kali Nungging Sia. Sensitif kalau ngomongin Nungging. Gimana? Myungjin Sia. Iya, gimana? Jadi kita Play What tuh ada berempat. Ada Daniel, Hengki, Rachel, dan Edwin. Oke. AKA Myungjin Sia. Terus kita berempat. Sebenarnya kita masih first year sih ini. Masih first year. Jadi setelah kalian nge-blend, jadi ini baru tahun pertama kalian gitu. Iya. Terus apanya? Edwinnya kenapa? Edwinnya nggak datang karena kemarin kita barusan bikin kayak konsep untuk bertiga dulu. Terus kebetulan dia sebenarnya lagi nggak bisa, tapi dia datang. Iya, tapi dia datang. Sebenarnya dia nggak bisa waktu kita bikin konsep ya.
Dan akhirnya memang dia jadinya bisa, tapi kita udah latihan konsep bertiga. Jadi ya udah tetap kita jos lanjut tetap bertiga. Tapi kalau misalkan ditanya gitu ya, kalau misalkan tadi kan Revis Arch bilangnya bahwa kalau misalkan kalian kan 30 gitu. Kalian kepikiran nggak kalau misalkan lagi ada kompetisi apa 2 yang diutus 1 doang atau enggak? Enggak sih, tapi kita lebih tetap harus nampilin ya yang kita berempat gitu loh, berempat dulu. Jadi kita memaksimalkannya potensi-potensi semua kita tuh berempat gitu ya? Yang penting harus keluar semua. Tapi kalau dia bisa, kalau misalnya enggak ya kayak kemarin 3 keluar gitu. Konsep mikirin lagi kayak gitu. Kalau kisah sendiri gimana? Dengan 4 orang ini sendiri pernah nggak sih lo once di acara mana gitu ya tiba-tiba satu nggak bisa akhirnya lo harus nyari additional pengganti gitu? Oh pernah. Itu semua sekali seumur hidup soalnya kita nggak sekali seumur hidup aja gitu kan, soalnya emang agak susah formatnya kalau diubah. Pernah acara Etude juga ya. Nyebutin brand. Nggak apa-apa. Oke, terus jadi untungnya kerjasama. Oh gitu, ya udah deh cus. Berarti ya. Jadi ya udah jadi salah satu produk itu. Produk itulah ya di Etude itu. Oke, terus produk gitu. Oke, terus. Jadi produk itu kan, produk Etude-nya itu sama Nanggrek ya kan. Terus udah bayar karena emang eventnya gede juga. Aku itu yang acara dia yang 1 tahun sekali itu ya. Oke. Sama Nanggrek. Terus udah daftar, udah bayar, udah lolos juga. Tapi aku tiba-tiba udah harus ke rumah sakit operasi usus buntu. Kamunya? Aku. Terus yang satu lagi ternyata itu kita dapatnya kan diacak ya. 3 hari kalau nggak salah. Hari kerja, yang satu kerja nggak bisa, akhirnya tinggal 2, mereka nyari 1 edisional, dan emang tampilnya jadi berantakan, udah nggak mau lagi. Jadi waktu itu sempat kemarin tanggal 16 kalau nggak salah, 16 Januari apa Februari gitu, kita udah bayar, udah tinggal perform. Terus satu nggak bisa, udah nggak usah, bodo amat, nggak mau lagi kayak gitu. Takutnya ribet dan segala macam ya. Nggak mau lagi udah. Sebenarnya yang paling susah kan sebenarnya menjaga kekompakan gitu ya. Mungkin ceritain sedikit deh Revis Arch. Nih gue nggak bayangin ya. Mungkin yang 4 orang aja kadang-kadang kayak temperamental kayak aduh gue gak bisa gini kadang-kadang gini. Gue nggak kebayang deh tuh 30 lu umbrekin dalam satu hidupan deh tuh. Satu community. Kalau ditanya kayak pasti kan ada yang kayak suka telat lah, ada yang suka inilah, ada kadang-kadang egois lah, kadang-kadang lagi galau masalah pacar terus dimasukin ke itulah. Mungkin lu gimana bisa ceritain nggak ada model-model yang kayak seperti itu nggak? Kalau yang seperti itu pasti ada di setiap komunitas pasti ada. Nah cuma kita ini kan dasarnya adalah family gitu. Jadi tapi kan even family pun kadang-kadang gue adik kakak aja kadang-kadang adiknya suka manja. Kadang-kadang kayak iya deh lo gitu. Kadang-kadang kadang-kadang suka kayak egois kan pasti ada kan kakak adik. Pasti banget kalau masalah itu pasti ada banget. Nah, yang namanya berantem. Dalam hati banget siapa sih biasanya kalau paling suka? banget. Kalau masalah kayak gitu ya, misalnya pendapat nih, istilahnya nih jangan jauh-jauh, kita mau bikin konsep. Karena kita orangnya banyak, jadi banyak kepala, banyak konsep. Kadang-kadang itu aja tuh banyak omongan jadi berantem gitu loh, Kak. Oh gitu, masih. Itu sebenarnya ada, cuma akhirnya karena kita semuanya penyabar, penyayang dan konsepnya family, jadi ya udah akhirnya ada yang ngalah, terus kita pilihin konsep yang terbaik. Ada ketuanya nggak sih, leadernya kalian siapa? Enggak, biasanya kita rolling, jadi siapa yang mimpin, nanti event berikutnya rolling lagi siapa yang mimpin gitu. Jadi, nice. Jadi setiap personil pun dia punya dapat kesempatan untuk nge-lead gitu ya sebenarnya ya. Kalau leader, ini nggak tahu nih Edo nih mau disebut jadi leader apa enggak. Cuma yang jelas kita punya bos namanya Kak Kesha. Oh Kak Kesha. Kak Kesha tersayang, dia perinya Refuge Arts istilahnya gitu. Dia bisa menengahkan gitu ya. Dia paling dewasa. Karena kalian nggak ada manajemen sama sekali kan sebenarnya ya? Enggak sih, kita konsepnya family sih, bukan bener-bener family. Oke, kalau ada acara kita ikutin lomba, kalau enggak ya udah gitu ya. Siapa yang mau ikut ya ayo gitu, istilahnya gitu sih. Oke. Kalau pelewat sendiri apa nih? Kalau ngomongin masalah kekompakan gitu. Pasti kan ada yang kayak egois lah, ada yang kayak kadang-kadang suka marah gitu. Enggak lah. Bohong, baik-baik semua, baik-baik aja semua para pendengar Dreamers. Bohong, baik-baik aja. Gimana? Kalau buat egois ya, yang kita pembagian sih, ada yang konseptor, ada yang cari koreo, ada yang gitu. Kita pembagian semua sama rata. Terus kita tinggal gabung-gabungin pas di latihan. Kalau ada yang kurang kayak begini, kita kasih ide tambahin ini. Tapi untuk sejauh ini masih belum ada sih yang kayak
coar-coar. Gue gak suka itu. Belum, baru 1 tahun. Belum, baru 1 tahun. Kalau kisah gimana? Gerakan gitu. Marah-marah Iya, gitu. atau telat nih apa? Ih, lo kok gendut banget sih sekarang? Gitu enggak? Kok lu pakai latex sih? Gimana? Oh iya, emang kayak gitu ya. Gimana? Kalau untuk kayak temperamen atau egois sebenarnya kan leadernya kan gue gitu kayak. Terus gue yang paling egois. gue yang leadernya gue harus. Gimana? Jadi kalau sebenarnya kalau yang temperamen atau egois sih sebenarnya lebih ke akunya sendiri gitu ya. Soalnya aku emang temperamen banget. Jadi kalau misalnya kita ngulik satu koreo Miss A terus ada yang nggak bisa atau ada yang salah, padahal udah capek banget, udah dari tadi latihannya tuh kayak gue yang marah sendiri kayak, aduh gimana sih nggak bisa ulang gitu paling gitu. Tapi mereka itu emang ngerti gitu, udah ngerti kalau aku tuh orangnya ya gitu suka gampang marah, gampang emosi, dan mereka cuma kalau dikit bisa diem gitu. Diem. Tapi kalau untuk telat, jorokin. Kalau telat gitu sih ada aja sih yang kayak gitu, cuma biasanya aku juga yang marah soalnya kadang bukan aku yang telat juga gitu. Tapi memang rata-rata biasanya diselesaikan dengan masalahnya dengan kekeluargaan juga. Iya, nggak pernah nggak itu sih. Karena rata-rata pun juga biasanya kan kalau teman-teman kayak gitu kan, kalau apalagi kamu udah kenal sama teman-teman dari Kiss sendiri udah berapa lama? Udah lama, udah sekitar 3 tahun 4 tahun. 3 tahun biasanya udah lebih dekat lagi ya. Udah ngerti sih orangnya dia gini gitu. Oke. Yowes, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kita bakalan tanya-tanya juga nih. Kira-kira pengalaman dalam seluruhan mereka berpanggung gitu, dalam artian mereka kan manggung ke sana ke sini gitu ya, berpanggung. Mereka manggung, mereka perform, kira-kira pengalaman pahit dan pengalaman paling menyenangkan itu di mana? So jangan kemana-mana, tetap di The Best Streaming Radio Inta.